Halo, halo. Ketemu lagi dengan saya, Ana. Kali ini saya ingin menerangkan atau menunjukkan cara membuat soal atau merancang soal menggunakan Google Form. Yuk kita lihat yuk caranya yuk. Kita pertama-tama buka email. Saya suka biasanya mulai dengan membuka email. Nah, biasanya kalau kita sudah buka email kita, nanti kita tinggal klik di sini lalu kita mencari Google Form. Namun kadang-kadang Google Form tidak muncul seperti di email saya ini, tidak muncul di sini, lihat. Nah, kalau tidak muncul, yang kita lakukan adalah kita klik More from Google. Lalu kita ke bawah sendiri untuk melihat atau mencari kotak berwarna ungu yang namanya Forms. Ya, jadi tadi kembali bisa kita klik di sini, langsung kita cari Google Form, klik ini. Atau kalau tidak ada, maka kita mencari tadi itu ya, more from Google, lalu kita klik Forms. Oke. Ya. Saya pilih yang personal. Nah, ini dia adalah contoh Google Form. Ini sudah ada beberapa template-nya yang kita bisa pilih. Ya, seperti ini kurang lebih. Kita bisa pilih salah satu dari sini. Atau kita juga bisa buat sendiri. Yuk, mari sekarang kita buat sendiri. Saya mau pakai blank quiz. Bentar, bisa pakai ini, blank. Tapi di sini ada pilihan blank quiz karena saya mau membuat soal. Jadi untuk Google Form kita bisa set itu menjadi quiz. Bedanya adalah kalau kita bentuk ini menjadi quiz, maka nanti ada pertanyaan kunci jawabannya apa, key answer-nya. Kalau kita hanya sebagai form biasa, tidak akan ada pertanyaan answer key ini. Nah, cara membuatnya adalah seperti ini. Nah, kita pakai blank quiz ini, ini adalah judulnya, kita bisa ganti menjadi contohnya penilaian harian tema 3 misalnya. Kita bisa tulis ada di sini misalnya instruksi atau kita bisa tulis deskripsinya. Berikut adalah soal-soal untuk penilaian harian tema 3. Sini untuk kali ini saya mau tulis kelas 3 misalnya. Oke, nah itu adalah section pertama, bagian dari pertama judulnya. Oke, biasanya untuk soal saya mulai dulu dengan nama. Nama. Nah ini Google Form karena dia tahu nama, dia menggantinya otomatis. Tadi multiple choice langsung dia otomatis menjadi short answer. Kita bisa klik required karena kita perlu nama siswa. Oke, answer key kita kosongkan karena ini berupa nama. Kalau kita mau copy, kita bisa duplicate ini, copy yang sama. Kalau kita mau hapus, kita klik delete. Nah, bagaimana cara menambah? Nah, kita klik di sini. Ada macam-macam ya, import questions, add title description, add image. Kalau mau ditambah gambar, bisa tambah video juga, bisa tambah bagian yang lain. Karena ini nama, biasanya apalagi yang ditanyakan ya, mungkin kita tanyakan nomor absen siswa. Kita ganti menjadi short answer. Oke. Kita remove saja. Ini kalau kita harus berupa angka nanti dia bisa
setting. Oke, kita wajibkan karena kita perlu nama dan nomor absen siswa. Oke, itu adalah bagian dari pertama. Nah, itu adalah baru nama. Kita sekarang mau menambah soalnya. Karena ini sudah bagian yang berbeda, saya akan mau add section, di mana ini section 1 of 2 adalah bagian pertama. Ini sekarang kita ke section 2 of 2, bagian yang kedua. Kita bisa tulis soal saja ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, oke, di bawah section atau bagian yang kedua kita tambah pertanyaan. Pertanyaannya, oke, saya ketikkan salah satu yang berkembang biak dengan biji adalah Nah, ini karena ini bentuknya isian, kita tidak pilih multiple choice, kita ganti dulu menjadi short answer. Short answer itu jawaban pendek. Nah, ini karena jawabannya bisa banyak, saya tidak akan menuliskan answer key-nya, berarti nanti harus dijawab, dikoreksi secara manual. Saya tidak klik required karena siapa tahu siswa mau memang sengaja membuat itu kosong. Ya, itu adalah dengan short answer. Nah, ini ada beberapa jenis. Ada paragraf, multiple, bila kita membuat soal. Oke, maaf tadi terhenti sebentar. Saya akan share kembali, atau tadi klik stop share mungkin ya. Maaf. Oke, sekarang kita mau coba yang multiple choice. Oke. Pohon bambu, maaf, berkembang biak dengan, kita beri pilihan, tunas, biji, apalagi ya, selain tunas, biji, sebentar, saya cek dulu. Apalagi sih, selain tunas dan biji, kenapa kok saya lupa ya? Dengan umbi. Oke, nah, contohnya seperti ini. Nah, kita bisa masukkan answer key. Jawabannya apa? Tunas. Kita klik di sini, kemudian klik done untuk selesai. Nah, nanti ada centangnya di sini menunjukkan bahwa ini adalah jawaban yang benar. Nah, itu kalau kita membuat soal multiple choice atau pilihan ganda. Oke, kita coba yang lain lagi yuk. Kita coba paragraf. Kalau paragraf agak panjang ya. Jelaskan perbedaan perkembangbiakan pohon mangga dengan wortel, ya. Nah, ini adalah jawaban panjang. Jadi siswa diminta menjelaskan. Answer key-nya kita tidak taruhkan karena akan susah karena ini jawabannya pasti beda-beda. Oke, kita coba yang berikutnya. Tadi short answer sudah ya, paragraf sudah, multiple choice juga sudah. Check boxes. Check boxes berarti mereka harus memilih lebih dari satu. Tumbuhan mana saja yang berkembang biak, pakai spasi ya saya kira,
dengan umbi. Oke, kita beri pilihan wortel, singkong saja, ayo yang pakai umbi-umbian. Ada juga bawang merah, namanya umbi lapis ini ya. Kemudian ada juga pisang, pohon pisang. Lalu mungkin kita pindah ya jawabannya supaya tidak di sana semua. Kemudian satu lagi mungkin pepaya. Oke. Check boxes. Kalau check boxes berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Kita klik answer key untuk menunjukkan jawaban yang betul. Wortel, bawang merah, dan singkong misalnya. Kita klik dan, nah ini menunjukkan jawaban yang betul seperti ini. Ya, kalau mau ditambah other itu artinya siswa bisa ketik jawaban sendiri. Yuk kita tambah lagi pertanyaan. Yang belum kita coba adalah drop down. Drop down seperti apa ya? Saya cari dulu pertanyaannya. Matematika juga mungkin bisa ya, tapi dengan pilihan. Saya cari soal dulu ya. Mana ini soalnya nih? Oke. Ini agak panjang ini. Berapa? Misalnya kita pakai angka saja ya. 126 dibagi 6 sama dengan, nah titik. Drop down, kita coba ya. Berapa ya? Saya ini cheating, saya pakai kalkulator. 126 dibagi 6, 21. Kita pakai 20, 21, 22, 23. Sudah, saya mau 4 saja. Jawabannya adalah 21. Oke, nanti kita lihat jadinya seperti apa ya. Datanya itu saja ya. Yang lainnya mungkin tidak terlalu digunakan untuk membuat soal. Ya, jadi yang kita fokuskan hari ini adalah untuk membuat soal. Nah, ini kalau kita add video, misalnya kita mau tambahkan video pembelajaran, kita bisa tambahkan menggunakan fitur ini. Dan ini untuk menambahkan deskripsi untuk bagian ini, saya kira. Ya, tapi kurang lebih seperti itulah untuk membuat soal-soal menggunakan Google Form. Ya. Nah, kita setelah membuat, nah mungkin kita sekarang bisa mulai dengan desainnya. Nah, ini ada palette di sini, customize theme, kita bisa memilih gambar atau warna yang kita suka. So, kita choose image, ini ada beberapa yang sudah ada. Ya, silahkan dipilih sesuai dengan yang disukai. Oke, kali ini saya mau pakai ini. Insert. Dan akan muncul di atas seperti ini. Terus dia otomatis menjadi hijau juga seperti ini. Nah, ini kita bisa pilih kita suka hijau yang lebih tua atau hijau yang lebih muda. Background-nya ini yang bagian sini, apakah kita mau pilih warna juga? Nah, silahkan. Font style itu juga bisa dipilih. Saya suka yang basic saja, tidak mau kalau mau diganti ya silahkan. Ini contohnya seperti ini jadinya. Wah, artistik ya. Oke, saya pakai yang basic dulu untuk kali ini. Nah, itu desainnya. Terus bila kita melihat jadinya seperti apa, siswa kok lihat seperti apa, kita bisa melihat ini preview.
Kita klik ini. Nah, nanti yang siswa akan lihat nanti seperti ini. Nah, kelas, nama, nomor absen 4 misalnya. Nah, ini karena ini bagian yang pertama, kita klik next untuk melihat penilaiannya ini. Nah, ini tadi jawaban pendek yang berkembang biak dengan biji. Paya misalnya. Pohon bambu, tunas. Mangga dan wortel. Mangga menggunakan biji. Wortel menggunakan umbi misalnya. Ya, ini tentu saja bukan kalimat yang baik dan benar, ini untuk contoh saja dulu. Berkembang biak dengan umbi tadi wortel, bawang merah, mungkin kita kasih jawaban salah satu, pisang. Dan ini yang drop down tadi ya, 20 sebagai 6, 21, selesai, submit. Nah, ini yang muncul bila siswa sudah selesai. Nah, cuma karena ini belum betul-betul digunakan, jadi saya tidak bisa, karena ini baru preview, jadi belum bisa melihat hasilnya. Ya, saya tutup dulu. Nah, nanti, ini responsesnya ternyata terekam. Bila sudah ada yang menjawab, kita bisa klik ke responses ini. Namun sebelumnya mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara mengirimkan ini. Ya, sebelum itu kita ganti dulu judulnya. Penilaian harian tema 3 misalnya seperti ini. Sudah tersimpan, tidak perlu ada save, nanti akan otomatis tersave sendiri oleh Google. Nah, untuk mengirimkan soal ini kita klik send. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Kita bisa email, jadi kita ketikkan emailnya. Namun yang saya suka biasanya kerjakan adalah yang ini. Saya pilih linknya, shorten itu untuk link yang lebih pendek. Nah, ini yang saya copy dan saya paste, saya bagikan ke siswa, bisa melalui LMS atau bisa melalui chat group atau apa saja di mana kita berkomunikasi dengan siswa. Jadi kita copy paste link ini ke sana sehingga siswa dapat tinggal klik dan langsung menemukan form ini. Nah, setelah ada jawaban nanti akan tercantum di sini responses. Ini one response. Ini ada sedikit tutorialnya. Ini summary-nya, ringkasannya. Ya, jadi seperti ini adalah jawaban-jawabannya. Oh, ini Anne tadi yang menjawab. Oh, menjawabnya seperti ini misalnya. Ini betul. Nah, ini yang salah. Ini seperti ini hasilnya. Ya. Kemudian kita bisa lihat per pertanyaan atau per siswa. Ini ada score release. Nanti mungkin kita bisa lihat lebih lagi di situ. Ya, ini sudah betul. Nah, ini kita bisa tambahkan nilai di sini. Kalau misalnya 1, mau diberi nilai berapa? 1, jadi seperti ini. Save. Ya, jadi itu penilaian secara manual. Nah, di questions ini sebenarnya kita juga bisa berikan nilai. Itu tadi saya lupa berikan. Jadi di sini ada nilainya di mana ya? Key and points. Nah, ini seharusnya ini bagian ini. Kita bisa tambahkan nilai 1 di sini. Tadi saya lupa. Jadi kalau lupa nanti bisa kembali kemudian dibenarkan. Nanti ketika kita melihat responses kembali atau jawaban, nanti otomatis akan ternilai 1 bila betul. Ya, coba ya kita lihat. Kita kembali ke soal, kita memberi nilai untuk bagian yang tadi jawabannya. Ini tadi ya, misalnya kita klik ini, kita klik answer key, poinnya kita mau beri berapa? Misalnya ini ada 3,
kita beri 3. Contohnya saja ya, jadi silakan kalau mau diberi 1 pun tidak masalah. Jadi sesuai dengan penilaian ini, kembali kita klik ke sini untuk memberikan nilai, dan selesai. Klik di responses tadi, kemudian kita lihat ini ada nilainya, sudah tadi manual ya, kemudian ini otomatis, ini oke, ini mungkin kita bisa beri nilai 1. Ini bisa diganti nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Balik lagi ke atas, kita scroll down lagi. Nah, ini kita bisa tambahkan, karena 2 yang betul dari 3, kita bisa masukkan 2. Ya, kembali lagi ke atas. Ini kok masih 0, ini berarti kita mungkin harus atur juga ini berarti. Coba kita lihat ya. Ini answer key-nya kita kosongkan. Nah ini tapi poinnya tetap kita tambahkan. Jadi kita koreksi secara manual, tapi ada poin maksimumnya. Sehingga di sini muncul ini. Ya, walaupun ini dianggap salah karena kita tadi tidak menuliskan answer key atau jawaban, namun kita tetap bisa memberikan poin di sini secara manual. Saya kira ini juga bisa ditambah. Lihatnya bisa ditambah, kurangi secara manual juga. Nah, itulah penilaiannya nanti yang kita bisa lakukan. Oke, kita kembali ke question. Saya Discord dulu. Nah, di settings ini kita bisa edit beberapa hal. Jadi ini bisa kita limit to one response, jadi siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali. Nah, ini kita bisa pilih apakah siswa dapat mengedit jawaban mereka atau tidak. Ini saya tidak klik, artinya mereka hanya bisa mencoba 1 kali, tidak bisa membetulkan. Ini untuk nanti penampilannya. Nah, ini bisa shuffle, bisa diacak jawaban yang tersedia, bisa diacak sehingga beda-beda di setiap siswa. Bisa show progress bar, nanti siswa bisa melihat seberapa banyak yang mereka sudah atau belum kerjakan. Di quizzes, make this a quiz, ya karena ini quiz, jadi ini di-on kan. Kemudian, nah ini, grade, immediately after each submission, jadi artinya apakah kita siswa bisa melihat nilainya langsung setelah mereka mengumpulkan atau nanti setelah kita cek secara manual. Jadi intinya kalau semuanya berupa multiple choice misalnya atau jawaban singkat yang sudah jelas jawabannya itu, nah kita bisa klik ini sehingga siswa bisa mengumpulkan dan langsung tahu nilainya berapa. Kalau kita klik ini, maka siswa nanti mendapatkan nilainya setelah kita nilai secara manual. Ya, jadi silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian setelah mereka selesai, kita bisa setting ini. Apakah mereka bisa melihat jawaban yang mereka tidak jawab, itu missed questions. Apakah mereka boleh melihat jawaban yang benar seperti apa? Nah, ini kita bisa atur juga. Misalnya, karena ini saya buka dalam 24 jam, saya tidak mau siswa yang mengerjakan duluan tahu jawabannya, kemudian membagikan jawabannya ke siswa yang lain. Maka saya tidak klik ini. Point values adalah nilainya. Ya, jadi ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Kita simpan sesuai dengan keperluan kita. Nah ini, kalau misalnya waktu sudah habis, kita bisa tutup ini, ya sehingga siswa yang terlambat mengumpulkan tidak bisa mengumpulkan lagi. Ya, ini beberapa hal yang lain. Kita bisa download hasilnya atau kita bisa print atau dihapus, misalnya seperti itu. Di atas ini kita melihat juga ada total point yang kita berikan sesuai pengaturan kita. Ya, ini kalau kita lihat di sini ada create
spreadsheet. Jadi kita bisa otomatis download hasil ini dalam bentuk Excel. Jadi kalau saya klik ini, create new spreadsheet, jadi membuat Excel yang baru, klik create, nanti butuh beberapa waktu, nanti akan muncul seperti ini. Ya, jadi atas nama ini nilainya berapa, jawabannya seperti apa. Nah, ini mungkin dapat kita gunakan untuk rekaman penilaian. Oke, nah itulah sedikit tips atau cara-cara membuat quiz menggunakan Google Form. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau tambahkan satu lagi. Jadi kalau kita kembali ke form, kita bisa klik ini. Kadang-kadang kita mau buat quiz, tapi kita salah pilih blank. Untuk form yang blank, kita tetap bisa membuat ini menjadi quiz dengan cara kita ke settings, kemudian kita ke quizzes, kemudian kita on-kan make this a quiz. Nah, nanti formatnya akan sama seperti yang tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita salah pilih yang blank form, bukan blank quiz, itu tetap kita bisa menjadikannya sebuah quiz. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan Google Form dalam untuk membuat soal-soal yang bisa dikerjakan siswa secara online. Mudah-mudahan membantu dan silakan dicoba. Terima kasih untuk perhatiannya.